Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam Sistem Informasi Manajemen Chapter 7 tentang telekomunikasi, internet, dan teknologi wireless. Pembahasan di sini adalah untuk mempermudah kita memahami hubungan-hubungan di antara ketiga tersebut, karena mereka itu sepertinya menyatu banget. Mereka itu menyatu, jadi kadang kita bingung untuk untuk menentukan bahasan mana dalam satu bagian tersebut. Padahal sebenarnya mereka berbeda. Apalagi kalau dikaitkan dengan asal pertama kali muncul, atau dari perjalanan evolusinya atau perubahannya. Mereka menjadi satu itu istilahnya convergence ya, dan tidak serta-merta menjadi satu, tetapi tadinya berdiri sendiri-sendiri, yaitu telepon dan komputer. Telepon itu terpisah dengan komputer, jadi komputer dengan program-programnya bekerja untuk dengan tujuannya ya, dengan tujuan manfaatnya, dan telepon juga memiliki kegunaan tersendiri dan terpisah sampai pada akhirnya menyatu, istilahnya terjadi konvergensi. Menyatu seperti apa? Seperti sekarang kita misalnya kita temui di HP ya, dimana HP itu alat komunikasi telepon. Tadinya HP itu cuma buat telepon, kemudian ada komputer bisa jadi kecil sehingga bisa nyatu. Kadang kita bisa menyebutkan HP dengan kemampuan komputer, telepon dengan kemampuan komputer, atau komputer yang bisa telepon. Seperti itu. Tadinya terpisah. Kemudian jaringan itu kita bahas. Pertama adalah jaringan. Apa yang dimaksud dengan jaringan komputer di sini adalah ketika komputer disebut menjadi satu jaringan, itu ketika mereka berkoneksi lebih dari satu atau dua, terkonek ya, satu atau lebih terkoneksi, itu namanya jaringan ya. Walaupun cuma dua, itu namanya jaringan, dan tentunya lebih disebut jaringan. Kemudian hal apa saja yang dibutuhkan untuk bisa komputer melakukan untuk suatu komputer atau beberapa komputer menjadi suatu jaringan, yaitu di sini ada client server komputer, network interface, connection medium, network operating system, dan hub, switch, dan router. Harus ada komputer ya, dan server, client dan server. Jadi ada komputer, ada servernya, ada kliennya, ada servernya. Jadi sama semuanya komputer, cuma memiliki tugas-tugasnya sendiri. Yang satu klien, yang satu server. Kita sudah bahas di bab sebelumnya. Kemudian network interface card atau NIC. Jadi di komputer itu ada perangkat-perangkat yang tugasnya adalah menjadi interface antar muka dari proses koneksi dalam jaringan tersebut. Jadi masing-masing komputer harus ada NIC-nya supaya bisa terkoneksi dengan yang lain, dan connect, dan medium koneksi kabel dan sebagainya. Kemudian network operating system, jadi ada software yang mengelola program jaringan. Kemarin juga kita sudah bahas di bab sebelumnya, ada server dan sebagainya. Kemudian ada hub, switch, dan router.
hub switch. Jadi agar dari needs komputer dari NIC atau network interface tersebut kemudian disatukan melewat hub atau switch. Kalau lebih banyak biasanya hub itu biasanya sedikit, kalau switch itu hub yang banyak biasanya gitu, atau yang nggak cuma banyak tapi memiliki kemampuan lain di dalam satu jaringan. Nah, ketika jaringan itu mau keluar itu menggunakan router, mesti ke internet gitu, menggunakan router. Itu fungsinya router ya, nanti ada dibahas lebih lanjut. Kemudian kalau itu dalam basic, yang ini buat basic di satu jaring kecil atau komputer ya. Dan kalau yang lebih detailnya lagi, teknologi yang paling dibutuhkan adalah pertama harus ada komputer tentunya, client server komputer, dan kita sudah bahas apa yang disebut dengan server, yang bedanya client dengan server di bab sebelumnya. Kemudian ada paket switching, adalah bagaimana cara transfer data. Jadi data itu ternyata ketika ditransfer, ketika dikirimkan itu mereka dipecah-pecah dalam beberapa paket, lalu di banyak tempat itu kan jadi satu lagi, jadi dipecah-pecah lalu jadikan satu. Namanya paket switching ya. Itu bisa, kalau pengen melihat secara mudah bagaimana sih data itu terpisah, kita misalnya sudah ada program IDM ya, Internet Download Manager. Coba kalau saudara download di sana, nanti ada port-portnya yang beberapa port, nggak cuma satu, yang akan menerima data. Kalau kita lihat di situ, kalau ingin melihat paket-paketannya ya, kalau pengen mudah melihat di situ ketika di IDM. Jadi mereka itu dulu dipecah-pecah. Biar apa ya, kalau satu jalur kan nanti kalau satu jalur kan nanti satu jalur di satu jalur tersebut macet, ya udah nanti akan lambat. Tapi kalau karena ada beberapa jalur ya, nanti kalau misalnya banyak kan enak, kalau di sini macet di sini jalan, jadi lebih cepat. Intinya seperti itu. Kemudian TCP, IP dan konektivitas internet protokol ya. Nah, ini ada konektivitas menggunakan alamat internet protokol. Jadi mereka itu, internet itu atau jaringan itu akan berjalan melalui komunikasi. Itu ada protokol tertentu, ada cara-cara tertentu yang baku ya. Nah, itu cara-cara baku itu terbentuknya adalah dalam bentuk internet protokol tersebut. IP address ya, ada IP address, nanti kita bahas lebih lanjut. Dan ada 4 lapisan di sini, yang ini basicnya seperti ini. Jadi ada 4 lapisan. Ketika dia dipecah pengirim, ada yang aplikasi, transfer, internet, network, dan network interface. Karena memang data itu dikirim memiliki karakteristik keempat ini, jadi makanya dipisah. Kemudian ada tadi di awal dijelaskan bahwa ada konvergensi antara telepon dan komputer. Nah, kenapa dulunya terpisah? Memang mereka memiliki karakteristik sinyal yang berbeda. Untuk telepon itu sinyalnya menggunakan analog, dan kalau komputer menggunakan digital. Jadi itu emang nggak nyambung.
ketika ketika dikoneksikan itu menggunakan modem ya, demodulator dan demodulator. Jadi komputer ketika mengirimkan pesan dalam bentuk digital dirubah menjadi analog, lalu dengan modem dirubah lagi menjadi dengan modem dirubah lagi menjadi digital lagi, sehingga bisa dibaca oleh komputer. Ada sinyalnya beda ya antara analog dan digital. Kalau analog pakai paketan, digital pakai paket. Kalau analog ya mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut untuk analog. Nah, itu ada alatnya modem. Kalau sekarang sih jarang kita berinteraksi dengan modem ya, karena kebanyakan sudah onboard di motherboardnya ya. Jadi kalau dulu sih biasanya kita mau internet repot-repot terus beli modem dan sebagainya. Sekarang enggak, di HP sudah ada modemnya, di komputer sudah onboard modemnya. Jadi mungkin saudara yang sekarang jarang nggak tahu modem gitu, karena memang sudah onboard. Kalau dulu yang kita repot beli modem. Kemudian ada tipe jaringan, yaitu ada local area network dan wide area network, metropolitan area network dan campus area network. Nah, ini local wide ini lebih ke ukurannya saja ya, ukurannya. Terus ada fasilitas internet Ethernet yang menjadi standar alat yang digunakan sebagian besar di komputer ya, Ethernet. Sebenarnya kalau misalnya di membuka konfigurasi Ethernet, nanti bisa menemukan di situ ada Ethernet. Nah, ini masing-masing beda luasa saja sih besarnya jumlah komputer. Lokal dan wide, tentu wide lebih besar. Kemudian transmisi fisikalnya apa? Menggunakan twisted pair wire. Ini kabel tembaga, ini juga kabel tembaga tapi dibungkus. Koaksial kabel juga sama, tapi ada bungkusnya. Ini Cat5 itu standar sambungannya. Kalau sudah melihat yang kepala kabel ujungnya itu namanya cat ya. 5 itu masih pakai twister pair. Terus fiber optic cable, yang sekarang itu fiber optic ya. Jadi menggunakan cahaya. Nah, bedanya apa? Mereka lebih kalau fiber lebih tinggi, kalau koaksial lebih baik. Yang relatif nggak begitu beda transmisi. Jadi bedanya dari transmisi datanya ya, transmisi datanya lebih tinggi, dan fiber optic itu lebih tinggi. Cuma ada kelemahan dan kelebihannya. Tentu kalau fiber optic agak susah dipasangnya ya, agak susah dalam pemasangannya, karena nggak seperti kabel biasa bisa disambung-sambung ya. Fiber optic tidak bisa disambung-sambung, alat sambungannya ada khusus. Kemudian wireless nggak pakai kabel, wireless tanpa kabel atau nirkabel. Itu ada microwave, satelit dan seluruh sistem. Jadi ada microwave itu iya buat masak itu. Bukan ya. Iya, microwave juga buat masak. Jadi pakai gelombang pendek. Jadi gelombang pendek daya jelajahnya tinggi. Dan ada yang menggunakan satelit dan seluruh sistem. Kenapa harus pakai seluruh? Karena biasanya harus pakai tower ya. Karena kalau ditransmisikan, bumi kan bundar gitu. Bumi kan bulat. Jadi sedangkan gelombang mikrowave itu
dia merambat lurus, dengan bumi kan belok, bundar. Maaf yang percaya bumi datar ya, microwave tuh nggak bisa, harus microwave tuh nggak bisa karena buminya bulat gitu kan. Jadi harus pakai tower dari tower ke tower. Kalau buminya datar sih nggak usah pakai tower dengan tower ya, langsung aja mau kemana gitu, ke Bandung tembak aja itunya transmisinya ya, karena dia jangkauannya jauh. Tapi buminya bulat jadinya nggak nyampe, akhirnya pakai tower ke tower. Kemudian transmisi, kecepatan transmisinya ada bit per second, bps ya, ada bit ada byte ya. Sebenarnya kalau beli paketan atau apa biasanya ada tawaran itu, kekuatan transmisinya berapa byte, berapa bit. Kalau byte dibagi 8 aja ya, karena satu byte itu 8 bit. Dan ada hertz ya, frekuensi. Kalau untuk ukur kemampuan prosesornya pakai hertz ya, hertz. Dan bandwidth itu mengukur jarak hertz terkecil dan terbesar. Jadi kalau bandwidthnya besar, jadi dia memiliki kisaran hertz yang tinggi, yang lebar. Kemudian internet service provider itu perusahaan-perusahaan yang memberikan layanan jasa internet ya, komunikasi internet. Tadi di sebelumnya kita sudah bahas ya, perusahaan-perusahaan di Indonesia yang menyediakan provider jaringan internetnya sebenarnya gratis, cuma proses ini yang kita bayar itu sebenarnya proses bagaimana sih mereka menghadirkan sinyal ke masing-masing rumah ya gitu. Jadi itu yang tugas dari internet service provider. Ada yang bayarnya kalau paketan, ada yang ya end user tuh bayarnya ada yang paketan, ada yang unlimited ya, ada yang kabel pakai dengan merek tertentu, ada yang bayarannya bulanan ya, terserah pemakaiannya dan lain sebagainya, dengan kuota tertentu atau dengan limit batas koneksi tertentu. Kemudian perusahaan-perusahaan kemarin saya sudah di bab sebelum sudah ceritakan, sudah saya update. Kemudian domain name system ya, IP address to domain name. Jadi kita kalau mau berinteraksi lewat internet tentunya melalui protokol input dari nama domain, dari alamat address suatu situs tertentu ya. Dan pada dasarnya mereka itu alamat domain atau IP address itu adalah bentuknya angka-angka ya, angka-angka dalam beberapa angka ya, sekitar 11 angka, itu 11 digit. Itu menunjukkan IP address, itu sebenarnya angka, tapi agar lebih mudah biasanya di convert dalam bentuk nama bahasa, seperti bahasa kita sehari-hari, atau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya itu adalah angka ya yang di convert. Kan nggak mungkin kita untuk mengingat satu site dengan angkanya ya, jadi lebih mudah itu pakai nama dengan bahasa seperti kita. Itu sebenarnya aslinya itu nomor ya. Kalau saudara mau lihat IP address-nya ya bisa dilihat di settingannya ya, settingan koneksi internet dari jaringan. Kemudian bentuk itu struktur hierarki ya.
maksudnya hierarki itu situ ada nanti kita lebih di situ ada HTTP, ada level atas, ada root dan sebagainya. Di namanya itu nanti kita akan lihat di selanjutnya. Top level domain. Kemudian ada voice over internet protocol, ya, bisa ngobrol, tapi sekarang ya lebih canggih ya, pakai Zoom dan sebagainya, WA. Kemudian ada VPN ya, VPN itu gimana caranya supaya bisa private ya di internet kan terbuka untuk umum ya, tapi kalau misalnya mau supaya private, istilahnya itu VPN, yaitu koneksi yang secure dan encrypted ya, menggunakan PPTP dan tunneling. Jadi kayak pipa khusus yang melindungi hubungan koneksi tersebut. Tentu ada pembahasan teknisnya ya, tapi saudara bisa mencoba VPN dengan kan tawaran-tawarannya banyak ya di internet yang menawarkan proses VPN. Tinggal terima tawarannya itu aja, ada yang bayar atau ada yang gratis. Kemudian web itu situs web itu apa? Yaitu situs web itu ditulis dalam bentuk HTML, Hypertext Markup Language. Jadi pemrogramannya itu adalah HTML menggunakan protokol HTTP. Jadi programnya, bahasa programnya adalah HTML, Hypertext Markup Language. Jadi hierarki teks ya. Saudara nanti kalau mau mencoba bisa menggunakan server-server, tentu ada CSS dan sebagainya kalau mau mencoba membuat web. Tapi kalau mau gampangan ya langsung saja yang sudah jadi, ada program-programnya seperti WordPress ya, Joomla dan sebagainya. Kemudian nanti setelah didaftarkan di web hosting akan mendapatkan domain name ya, domain name sini http/www. Nah, ini domain name, nama domainnya. Ada di sini ada level, ini ada level paling atas com ya, ada com, ada beberapa. Saudara kalau lihat di PPT yang lainnya, nanti situ ada pilihannya, ada berbagai macam, ada com, ada gov, edu, militer dan sebagainya ya. Dan ini adalah direktorinya dan ini nama filenya yang akan tersimpan di web servernya, di web server. Jadi tempat menyimpan web page ini ya, jadi ditulis dalam bentuk HTML, nanti akan mendapatkan address web ya, address web, alamat web ini. Lalu ketika Anda menyimpan file atau dalam directory itu ya, dalam file di dalam web tersebut, nanti akan seperti ini. Namanya Uniform Resource Locator di dalam web server. Pada umumnya kita tidak usah menyiapkan web server, biasanya sudah banyak perusahaan-perusahaan yang memberikan layanan web server. Kemudian ada search engines. Adalah search engine itu adalah program-program dalam internet yang ditujukan untuk bisa melakukan aktivitas searching ya.
browsing, searching, dan banyak banyak versinya atau banyak softwarenya yang walaupun kita tahunya Google, di sini masih banyak. Kemudian ada mobile search, itu searching yang digunakan pakai HP. Mobile search juga lumayan banyak berkiprah di dalam internet. Kemudian search engine marketing, ini pasar persaingannya tinggi. Yang paling mengungkap adalah Google. Keuntungan apa yang bisa diperoleh dari aplikasi dari pembuatan aplikasi search engine ini adalah, jadi nanti adalah pasar marketing ya. Jadi banyak orang yang memasukkan, kalau saudara lihat di Google itu, kalau saudara menggoogle sesuatu mesti di bawahnya ada opsi yang nama-nama perusahaan atau layanan yang atau produk layanan, penawaran produk dari hasil dari searching hasil dari searching saudara. Itu adalah model dari marketing di search engine tersebut, dan tentunya banyak perusahaan-perusahaan yang tentunya di situ banyak kegiatan bisnis ya, di mana perusahaan-perusahaan mengiklankan produk-produknya di search engine tersebut. Kemudian search engine optimization adalah salah satu cara bagaimana perusahaan search engine mengoptimasikan kemampuan dari search engine tersebut supaya sesuai dengan keinginan dari user pengguna search engine-nya, juga lebih mudah untuk pelayanan, dan juga yang memberikan iklan itu akan targetnya tercapai pada orang yang memang membutuhkannya. Dan ada social search, yaitu Google +1 plus like, dan ada semantic search. Semantic search itu search engine-nya dia memiliki kemampuan untuk memahami bahasa ya. Jadi tidak sekedar keyword ya, tidak sekedar mencari berdasarkan keyword, tapi memahami kalimatnya. Kalau saudara pengen nyoba, ini saya sudah update kan, ada SenseBot, Cognition, Google, DuckDuckGo, PackBase. Itu adalah menawarkan semantic search. Jadi Anda bisa mendapatkan searching sesuai dengan kalimatnya, jadi tidak sesuai dengan urutan, tidak berdasarkan urutan keywordnya. Kemudian juga ada intelligent agent shopping bot ya. Jadi di sini saudara bisa mendapatkan pertimbangan shop belanja ya, belanja. Di situ sudah ada urutan harganya dan sebagainya, misalnya produk seperti itu. Nah di sini sudah saya update mereknya, softwarenya mysimon.ip, shopping.com, runner.com, tapi itu luar negeri ya. Saya belum update di Indonesia nya apa. Kalau kita misalnya searching di e-commerce tentu, misalnya kita kan manual ya, melihat mana, kita cari mana yang harganya terbaik. Nah ini shopping bot ini fungsinya itu, jadi kita sudah langsung diberikan sebuah mana yang harga yang pas. Kemudian sistem seluler, kita bicara tentang seluler sistem HP ya. HP di sini ada CDMA dan GSM saling berkompetensi, tapi rupanya yang menang tuh GSM ya, banyak kan kita pakai GSM. Kemudian 3G, ada 3G dan sekarang ada 4G. Saya pikir saudara sudah ngerti. Pokoknya intinya 4G lebih kencang ya, jaringannya koneksinya. Kemudian wireless komputer, yaitu ada wirelessnya, ada Bluetooth, WiFi, WiMAX. Bluetooth
jangkauannya nggak begitu jauh dan meteran, dan wifi ini ada yang bilang wifi, ada yang bilang wifi agak jauh dan lebih tinggi tingkat koneksinya. WiMAX lebih jauh lagi, bisa sampai puluhan kilometer. Jadi kalau mau wireless puluhan kilometer pakainya WiMAX ya. Kemudian ada radio frequency identification RFID, ada yang RFID tag, ada yang RFID reader. Jadi maksudnya harus ada readernya. RFID itu bentuknya kayak chip kecil, bisa ditempelkan di mana saja. Itu isinya adalah terserah mau di siapa, tapi biasanya itu tag ya, mau tag price, apa jenis produk atau segala macam ditempelkan di produk tersebut, sehingga bisa dibaca langsung melalui alat RFID readernya tersebut, langsung keluar. Jadi nggak harus perlu unboxing dan lain sebagainya, langsung dibaca dengan readernya, langsung keluar datanya. Kemudian ada yang aktif dan ada yang pasif. Ada yang aktif itu kalau yang aktif ini jaraknya bisa jauh ya, karena di situ ada baterainya dan sebagainya, dia memancarkan. Tapi kalau pasif ya, kalau yang pasif tidak memancarkan, jadi harus di scan gitu, bedanya gitu. Kalau yang aktif dia memancarkan, jadi jarak jauh itu bisa dibaca, tapi kalau yang pasif harus di scan. Termasuk juga misalnya kalau segera mau masuk tol itu ada teknologi RFID, mungkin di tag. Ada juga yang pakai di mall yang ada gantungannya segala macam, saudara nggak bisa pergi bawa sembarangan gitu kan. Itu fungsi-fungsinya. Mungkin saudara bisa di hewan peliharaan dan lain sebagainya, bisa dipasang RFID dan sebagainya. Ya sudah, sampai di sini saya harap saudara bisa memahami hubungan-hubungan dari tiga hal tersebut, dan jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.